أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertikaian, permusuhan antara syaitan dan manusia adalah merupakan permusuhan yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai permusuhan yang kekal abadi. Peperangan antara syaitan dan antara manusia adalah merupakan peperangan tanpa senjata, sehingga peperangan ini tidak akan mungkin berujung dengan kematian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberitakan kepada kita, ketika Allah Subhanahu mengumpulkan manusia bersama dengan para syaitan dan orang-orang yang mengikutinya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa dua makhluk ini kembali terjadi permusuhan antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Wahai Rabbku, wa qala qarinuhu, maka berkatalah syaitan yang telah menjadikan manusia itu mengikutinya, dia berkata pada hari kiamat, Rabbana, wahai Rabbku, ma atghaytuhu, saya tidak pernah menyesatkan mereka, walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi mereka lah dahulunya ketika di dunia yang berada di atas kesesatan yang sangat jauh. Perhatikan bagaimana iblis, bagaimana syaitan berlepas diri pada hari kiamat dengan menyatakan ma atghaytuhu, saya tidak pernah menyesatkan manusia. Permusuhan, pertikaian, peperangan antara jin dan manusia, antara syaitan dan manusia adalah merupakan peperangan yang terjadi di awal penciptaan manusia. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh penghuni langit untuk sujud sebagai penghormatan kepada beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh penghuni langit, sujudlah kalian seluruhnya kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka seluruhnya kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis enggan bahkan bersombong dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab inilah, dengan sebab keengganannya lah untuk sujud kepada Adam, maka di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, fakhruj minha fa innaka rajim. Engkau wahai iblis, keluarlah dari surga. Keluarlah engkau,
fa innaka rajim, maka sungguh engkau telah termasuk dari yang terlaknat. Mendengar ucapan ini, iblis bukannya bertobat, maka semakin menjadi-jadi. Di sana iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah iblis bersumpah. Dia berkata, "Fa bi'izzatik," demi keperkasaanmu ya Allah, "la aghyannahum ajma'in," betul-betul saya akan sesatkan manusia seluruhnya. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Kembali iblis berkata, "La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Betul-betul ya Allah, saya akan menyerang manusia itu dari depannya, dari arah belakangnya, wa an yaminihim, dari arah kanannya, wa an syama'ilihim, dari arah kirinya, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka tergolong dari orang-orang yang bersyukur. Perhatikan bagaimana iblis laknatullahi alaihi bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia, menyesatkan Adam berserta dengan keturunannya. Yang dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala begitu banyak di dalam Al-Qur'an memberitakan kepada kita akan musuh yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah." Wahai bani Adam, wahai manusia, la yaftinannakumus syaitan, jangan sekali-kali syaitan itu menjadikan kalian terlalaikan. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dia telah mengeluarkan orang tua kalian dari surga. Allah ingatkan, jangan sampai terlalaikan oleh syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang lain, "Innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sungguh syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Bahkan tidak sampai di situ. Karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Allah mengungkap hakikat dari tipuan syaitan itu. Allah nyatakan, "Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurur." Syaitan itu ya'iduhum, hanyalah memberikan janji kepada mereka. Wala ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kecuali hanyalah sebuah perlalaian, hanyalah sebuah tipu daya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala ungkap, "Innama ya'murukum bis-su' wal fakhsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah nyatakan, "Innama ya'murukum bis-su'." Syaitan itu hanyalah memerintahkan kepada kalian untuk melakukan kejelekan, keburukan, wal fakhsha, kekejian, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Allah beritakan kepada kita hakikat dari tipu daya syaitan, bahwa syaitan itu innama ya'murukum, tiada lain kecuali hanyalah memerintahkan kepada kalian untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan fakhsya, kekejian, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian mengucap atas nama Allah Subhanahu wa taala
sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar akan hal ini, kita sadar bahwa ada musuh yang betul-betul menginginkan kecelakaan terhadap kita, yang sampai dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, ada satu dari tentara syaitan yang bercokol dalam diri kita. Satu tentara syaitan ini tidak akan mungkin kita bisa melawan, tidak akan mungkin kita bisa lenyapkan. Sebab satu tentara syaitan ini adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia. Allah katakan, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang menyempurnakan jiwa itu. Musuh itu jamaah adalah nafs, jiwa kita. Demi jiwa dan apa yang menyempurnakan jiwa. Yang menyempurnakan jiwa jamaah ada rasa marah, ada syahwat, ada keinginan dan keinginan, yang seluruh hal itu tidak akan mungkin kita bisa hilangkan, sebab dia adalah sesuatu yang menyempurnakan diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita, innan nafsa la ammaratum bisu. Allah nyatakan yang telah mencipta jiwa ini, innan nafsa, sungguh jiwa itu la ammarah, betul-betul hebat, memerintahkan jasad ini untuk melakukan kejahatan. Allah yang beritakan. Bahkan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan jiwa ini. Allah katakan, inna, sungguh, an-nafsa, jiwa itu la ammarah. Allah katakan la ammarah. Allah tidak katakan la amirun, memerintah, tapi Allah katakan ammarah, datang dalam bentuk siga mubalaghah, menunjukkan hebatnya itu jiwa dalam mendorong jasad ini untuk melakukan kejahatan. Lihat diri kita jamaah. Ketika kita punya keinginan, lihat bagaimana jiwa itu dalam mendorong jasad ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa harus berpikir apakah melalui jalur yang halal atau melalui jalur yang haram. Lihat jiwa ini ketika dia marah, dia akan menggerakkan jasad ini, dia akan gerakkan tangan ini, akan dia gerakkan lisan ini untuk memuaskan apa yang dia inginkan. Itu jiwa. Sekali lagi jamaah, Allah nyatakan innan nafsal ammaratum bisu, sungguh jiwa itu betul-betul mengajak kepada kejelekan. Karena itu, perhatikan bagaimana Rasulullah SAW hampir di setiap beliau memberikan wejangan kepada manusia, beliau ingatkan kepada manusia. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Hebatnya itu jiwa dalam mendorong dalam kejelekan. Dalam kehidupan dunia jamaah, Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan jalan ini ada dua. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah katakan, fa illam yastajibu lak, jika mereka tidak mengikuti seruanmu wahai Muhammad, fa'lam, maka yakinilah mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dua jalan. Kalau bukan jalan menuju kepada surga, maka hanyalah jalan menuju kepada hawa nafsu, keinginan demi keinginan. Yang jelas, kapan kita mengikuti keinginan ini, maka pasti akan menyeret kita kepada kehancuran. Karena itu Rasulullah SAW telah mengingatkan, kata beliau, hujibatin naru bisyahwat
wa hujibatil jannah bil makari. Surga itu diitari dengan sesuatu yang menyenangkan jiwa. Sedangkan neraka itu diitari dengan sesuatu yang menyenangkan jiwa. Itu neraka. Dan surga itu diitari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan jiwa. Subuh harus bangun, lagi enak tidur harus bangun untuk sholat. Harus melawan jiwa itu. Demikianlah kehidupan itu. Yang jelas jamaah, kapan keinginan jiwa ini diikuti, maka pasti dia akan menyeret kita ke dalam kehancuran terhadap diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan jiwa ini bukanlah urusan yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat syaitan pada hari kiamat, dia berkata, ma'atghaituhu, saya tidak pernah menyesatkan manusia. Walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi manusialah yang dahulu ketika di dunia yang berada dalam kesesatan. Iblis berlepas. Kenapa? Sebab jiwa ini yang punya keinginan. Iblis hanyalah ya'idukum wa yumannihim, memberikan janji dan memberikan angan-angan. Tapi asal adalah jiwa kita. Bukan urusan yang kecil. Karena besarnya urusan jiwa ini, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan 11 sumpah. Bukan satu sumpah, bukan 2 sumpah, bukan 3 sumpah, 11 sumpah. Allah bersumpah untuk menegaskan akan pentingnya untuk menjaga jiwa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha." Allah bersumpah dengan 11 sumpah untuk menegaskan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Keadaan kita jamaah tergantung bagaimana kita berperang dalam melawan jiwa ini. Syaitan hanyalah memberikan angan-angan kepada jiwa ini. Asalnya kita yang punya keinginan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menganjurkan kepada kita untuk bersalawat kepada beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada nabinya, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله